Kota Huayang. Sesepuh klan Xiao sedang menyeduh teh di pinggir telaga ditemani cucu kesayangannya yang sedang belajar sufa atau kaligrafi China darinya. Setiap goresan tinta dari kuasnya keluar siluet naga berwarna emas, sehingga sesepuh klan Xiao sangat senang melihatnya. Di masa depan Nier pasti akan menjadi ahli bela diri hebat dan kebangkitan kerajaan suci Heidong segera terwujud. Gumamnya sembari mengelus-elus jenggot putihnya. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapannya dan sosok itu kemudian menampakkan dirinya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Xiao Jian menyapa sesepuh. Apakah ada kabar tentang mereka dan siapa sosok yang membantunya itu? Sahut sesepuh klan Xiao sembari memperhatikan Xiao Ni yang masih asyik menulis kata-kata mutiara yang diucapkan olehnya beberapa saat yang lalu. Laporan dari mata-mata kita yang berada di klan benua utara mengatakan kalau mereka telah berada di sana beberapa bulan yang lalu dan terlibat konflik dengan salah satu klan besar di sana, sahut Xiao Jian. Dia kemudian menjelaskan kalau Fang Yuan dan Xiao Yue kemungkinan akan menuju benua tengah karena tingkat kultivasi mereka kembali meningkat dengan cepat. Mengenai pria sepuh misterius itu aku belum bisa mengungkapkan identitasnya, sesepuh. Kata Xiao Jian dengan ekspresi wajah masam. Tidak ada sedikitpun celah yang ia tinggalkan sehingga entah dari mana aku harus memulai penyelidikannya. Sesepuh klan Xiao tetap tersenyum menatap Xiao Ni dan berkata, tidak perlu lagi menyelidiki pria sepuh misterius itu. Kamu hanya perlu untuk mengawasi Fang Yuan dan Xiao Yue saja. Baiklah sesepuh, aku undur diri. Sahut Xiao Jian menangkupkan tinju dan menghilang begitu saja. Sesepuh klan Xiao menghela nafas dalam-dalam. Apakah ini gara-gara dia? Tapi aku sudah mengajaknya bekerja sama agar dia tidak mengacaukan rencanaku. Cih, dasar wanita tua sialan itu. Tak lama berselang patriark klan Xiao yang merupakan putra pertamanya datang menghadap padanya bersama 3 penatua, dan mereka semua memiliki basis kultivasi ranah absolute God. Keempatnya langsung menangkupkan tinju dan bertekuk lutut di hadapan sesepuh klan Xiao. Bicaralah. Sahut sesepuh klan Xiao sembari meminjam kuas milik Xiao Ni dan ia menulis sebuah kalimat yang langsung mengeluarkan siluet naga emas berukuran besar yang langsung terbang ke langit, sehingga Xiao Ni sangat senang melihatnya. Ketiga penatua klan Xiao juga sangat takjub melihatnya, karena mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu dan tiba-tiba seekor siluman elang yang setara ranah immortal jatuh ke telaga dengan tubuh terbakar. Dasar penguping sialan. Gerutunya dan hendak melakukan teknik jiwa untuk melukai dalangnya. Namun, tiba-tiba koneksi dalang dengan siluman tersebut telah terputus. Dia pasti memiliki basis kultivasi tinggi, tetapi kenapa akhir-akhir ini ia sering memata-mataiku? Sudah ribuan tahun tak ada yang berani menyinggungku. Apakah dunia sudah jauh berubah dan tidak mau belajar dari pengalaman? Sesepuh menghela nafas panjang. Setelah sesepuh klan Xiao diam, barulah patriark klan Xiao berani berbicara dan mengatakan kalau semua ahli segel yang dikirim untuk menghancurkan perisai yang melindungi hutan berkabut di alam rahasia Heidong telah menyerah dan mengatakan hanya pemilik hutan berkabut itu saja yang bisa menghancurkan perisai tersebut. Sungguh sangat disayangkan, kalau begitu tetap tinggalkan beberapa orang di sana untuk berjaga-jaga mana tahu Xiao Yue datang ke sana. Sahut sesepuh klan Xiao. Kalian boleh kembali. Dia melambaikan tangan dan memperhatikan Xiao Ni lagi. 5 bulan kemudian, Fang Yuan, Xiao Yue dan Sihu memasuki kota Huayang di ujung selatan benua Ming. Kini mereka harus menyeberang lautan lagi untuk mencapai benua tengah.
Di kota yang berdekatan dengan benua tengah biasanya ada jasa transportasi kapal terbang menuju kota Changlang saat pendaftaran masuk ke 5 sekte dan paviliun Sangren dibuka, kata Sihu memberikan penjelasan. Sepertinya kedatangan kita tepat waktu, karena ada banyak ranah Tianzun dan Sein yang berusia di bawah 26 tahun di kota ini. Mereka pasti ingin ke kota Changlang juga. Padahal aku ingin berjumpa dengan Nona Feng terlebih dahulu, mana tahu ia mau memberikan esensi api Phoenix lagi atau latih tanding dengan siluman King Kong beberapa bulan untuk melatih fisikku lagi, sahut Fang Yuan sembari menghela nafas dalam-dalam. Sihu tersenyum dan berkata, manusia dan siluman itu bertentangan. Kalau kalian ikut bersamaku ke belantara hutan benua tengah, maka aku takut kalian dan aku akan tewas saat berhadapan dengan siluman lainnya. Kok bisa begitu? Bukankah Nona Si dan Nona Feng adalah ranah Absolute God? Fang Yuan dan Xiao Yue keheranan. Ada banyak siluman yang setara ranah Absolute God di sana, dan mereka memiliki kendali atas siluman lainnya. Kami para siluman sama juga dengan manusia. Akan selalu bertarung memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Nona Feng misalnya, dia adalah penguasa di gunung kembar di tengah-tengah danau Phoenix yang airnya berwarna merah. Fang Yuan dan Xiao Yue tak menyangka identitas Feng Yu adalah salah satu penguasa belantara benua tengah yang merupakan dunia kecil bagi para siluman. Karena hanya ada satu kota saja yang dihuni manusia di sana dan kota tersebut merupakan tempat berdirinya 5 sekte besar dan paviliun Sangren. Aku heran, kenapa manusia bisa mendirikan sebuah kota di benua tengah kalau banyak siluman yang sangat kuat di sana. Fang Yuan bertanya pada Sihu. Aku tidak ingat kapan pastinya, dulunya dunia ini hampir seluruhnya dikuasai oleh siluman. Namun, tiba-tiba muncul 7 ahli bela diri kuat di benua barat dan mereka mengajarkan manusia cara berkultivasi serta melakukan perang besar-besaran terhadap siluman. Sihu menghela nafas panjang saat mengingat cerita turun-temurun di klan rubahnya. Masa-masa itu leluhurnya masih memiliki basis kultivasi rendah dan harus berlari ke arah selatan setiap hari karena manusia tanpa pandang bulu membunuh semua siluman. Entah apa yang terjadi tiba-tiba saja ketujuh ahli bela diri kuat itu memerintahkan manusia berhenti menyerang siluman dan membiarkan kami tinggal di benua tengah. Namun, kabarnya ada pertentangan di antara mereka karena tempat asal mereka telah hancur akibat pertempuran besar sesama ahli bela diri juga. Mungkin mereka tidak ingin mengulangi kejadian yang sama yang hanya meninggalkan kehancuran saja, dan itu hanya kabar angin saja, sih. Sihu tidak melanjutkan ceritanya lagi karena ia tidak boleh berlama-lama di kota Huayang. Dia tak ingin penguasa kota menyadari keberadaannya dan diburu oleh mereka. Kita akan berpisah dari sini dan semoga kalian menjadi ahli bela diri kuat di masa depan. Jangan lupa datang ke Gunung Kembar bertemu kami, mungkin kita bisa latih tanding di sana atau melawan King Kong, beruang, golem atau manusia batu dan banyak siluman kuat yang cocok untuk kalian lawan, kata Sihu sembari melompat keluar tembok kota Huayang. Tolong katakan pada Nona Feng, aku berterima kasih atas hadiah yang diberikan olehnya. Sahut Fang Yuan sembari menangkupkan tinju. Xiao Yue juga menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Sihu yang telah dianggapnya sebagai gurunya tersebut, karena berkat arahan dan bimbingan Sihu ia kini menjadi ranah Sein puncak serta tak lama lagi akan menerobos ke ranah immortal. Sihu pun segera menuju lautan untuk menyeberang ke benua tengah, sedangkan Fang Yuan dan Xiao Yue menuju kediaman penguasa kota Huayang, karena hanya dialah yang menyediakan kapal terbang menuju kota Changlang dari kota Huayang ini. Episode sebelumnya, kekhawatiran penatua ketujuh klan Lu.
Episode berikutnya, Cincin Bianselong. Ratusan ahli bela diri yang berkumpul di halaman kediaman penguasa kota Huayang dan ini membuat Fang Yuan terkejut, ternyata ada banyak jenius bela diri yang tersebar di berbagai benua. Fang Yuan dan Xiao Yue ikut mengantri untuk memasuki kapal terbang, tetapi pria gemuk tiba-tiba mencolek pundak Fang Yuan. Pria gemuk itu tersenyum lebar sembari menangkupkan tinju dan berkata, "Aku Leng Luo dari benua Gobi, kalau boleh tahu siapa nama tuan muda?" Fang Yuan terkejut ada yang mau menyapanya padahal ia dan Xiao Yue kini mengenakan topi caping dan penutup wajah, agar terkesan misterius dan tak ada yang berani mendekati mereka. "Aku Wei Yunfei dan ini istriku Wei Qingsui, kami dari Kekaisaran Wei," sahut Fang Yuan, sengaja menggunakan nama samaran dan nama yang mereka gunakan itu adalah nama pangeran kelima dan putri ketiga Kekaisaran Wei. Leng Luo tak pernah mendengar nama kekaisaran yang disebutkan oleh Fang Yuan, apalagi ia juga tak menyebutkan nama benua asalnya. Namun, Leng Luo tidak berani bertanya lebih jauh karena tujuannya mendekati mereka adalah untuk mencari teman yang bisa melindunginya selama perjalanan menuju kota Changlang. Untuk mencapai benua Ming ini Leng Luo telah melewati berbagai rintangan dan beberapa kali harus bersembunyi seperti anak ayam yang sedang diintai siluman elang. Ini sungguh pengalaman terburuk dalam hidupnya, karena selama di klan Leng ia adalah tuan muda yang selalu dihormati dan orang-orang terdekatnya selalu memujinya sebagai ahli bela diri berbakat tinggi yang hanya ada 1000 tahun sekali. Namun, setelah keluar dari klan Leng, ia akhirnya menyadari bahwa ia hanya katak dalam tempurung. Setelah memperkenalkan dirinya, Fang Yuan segera mengalihkan pandangan ke depan, begitu juga dengan Xiao Yue. "Tuan muda Wei Yunfei sangat hebat sekali, usia 18 tahun telah mencapai ranah immortal," kata Leng Luo memuji basis kultivasi Fang Yuan. "Aku berusia 25 tahun hanya mencapai ranah Tianzun saja. Terima kasih atas pujianmu saudara Leng," sahut Fang Yuan tanpa menoleh ke arahnya. Namun, tiba-tiba tubuh besar Leng Luo menghantamnya. "Hahaha, akhirnya kita bertemu lagi, gendut sialan. Kau sangat lincah dan licin, sehingga kami kesulitan menangkapmu," kata pemuda tampan tertawa mengejek Leng Luo yang meringis kesakitan. Fang Yuan dan orang-orang di sekitarnya menatap pemuda itu dengan ekspresi kebingungan, karena ia berani membuat kegaduhan di kota Huayang yang penguasanya adalah ranah absolute God. "Kenapa Anda masih mengejarku? Padahal aku tidak pernah menyinggung kalian dan kalian juga sudah membuatku babak belur beberapa hari yang lalu," teriak Leng Luo dengan ekspresi wajah masam. Pemuda bertubuh kurus dengan pedang besar disandarkan di pundaknya mendekati Leng Luo dengan tatapan sinis dan berkata, "Hah, bukankah tuan mudaku telah berbicara baik-baik padamu dan mau membayar cincin Bianselongmu? Namun, kamu tidak menghargai niat baiknya. Apa? Cincin Bianselong adalah artefak yang bisa menyamarkan aura keberadaan penggunanya dengan mengalirkan energi spiritual ke cincin tersebut. Si gendut ini sungguh beruntung." "Beruntung apanya? Dia malah bertemu Pangeran Xing Chenghao." Fang Yuan akhirnya mengerti kenapa Leng Luo mencoba mendekatinya dan memuji basis kultivasinya. Ternyata karena Leng Luo ingin mencoba mencari perlindungan padanya. Namun, Fang Yuan bukanlah pahlawan yang akan menegakkan keadilan bila ada kejahatan di depan matanya, karena masalahnya saja sudah menumpuk seperti gunung, tak mungkin ditambah lagi dengan berurusan dengan pangeran arogan ini. Leng Luo kebingungan tak ada yang berani menolongnya, sehingga ia berlutut di tanah dan air matanya membasahi wajahnya. "Apa kita akan menyiksanya sekali lagi, Pangeran?" Pria kurus tersebut bertanya sembari menginjak pundak Leng Luo.
Tak perlu Xing Yao, itu hanya merusak reputasiku sebagai pangeran yang berhati lembut dan berbudi luhur, sahut Pangeran Xing Cheng Hao dengan seulas senyum cerah. Sekali lagi, serahkan cincin Bian Selong, maka aku akan membiarkanmu menuju benua tengah. Iya, serahkan saja. Utamakan keselamatanmu daripada mencoba mempertahankan cincin itu. Pemuda yang berdiri di dekat Fang Yuan berkata pada Leng Luo. Xing Yao mengalirkan energi spiritual pada telapak kakinya, sehingga Leng Luo merasa seperti ditimpa batu besar. Dia kembali meringis kesakitan dan menatap Fang Yuan yang masih mengabaikan dirinya. Ternyata tak ada orang yang tulus di dunia ini, mereka bertindak demi keuntungan pribadinya saja. Gumam Leng Luo sembari mengalirkan energi spiritual ke kepalan tangannya dan meninju perut Xing Yao, yang langsung terpental beberapa langkah. Kamu. Ekspresi wajah Xing Yao menjadi masam dan segera mengayunkan pedang besarnya ke arah Leng Luo. Ternyata siksaan yang kamu rasakan beberapa hari yang lalu masih kurang. Bentaknya. Namun, Leng Luo menghindari tebasan pedang Xing Yao dan muncul di hadapan Fang Yuan. Itu mengejutkan semua orang, karena ia berpindah hanya dalam satu kedipan mata saja. Cepat sekali. Gumam Fang Yuan. Tolong aku Tuan Muda Wei Yunfei, aku akan memberikan cincin Bian Selong ini padamu sebagai imbalannya. Seru Leng Luo sembari melepas cincin Bian Selong dari jari tangannya. Fang Yuan menatap cincin Bian Selong tersebut, dan ia ragu-ragu apakah akan mengambilnya atau tidak. Namun, ini adalah artefak yang sangat berharga, karena bisa menyamarkan aura keberadaan penggunanya. Xing Yao kembali melesat ke arah Leng Luo dan kini ia mengarahkan tebasannya tepat ke kepala Leng Luo. Fang Yuan tak menyangka Xing Yao berniat membunuh Leng Luo, sehingga hati nuraninya pun tergerak untuk menolongnya dan ia langsung menangkap bilah pedang Xing Yao dengan dua jari tangannya. Hei, itu berbahaya bro. Seringai tipis terpancar di sudut bibir Fang Yuan. Apa Anda buta? Kami sedang berbicara bisnis dengan saudara Luo. Fang Yuan meremas jari tangannya, sehingga pedang roh kelas mistik milik Xing Yao mengalami retakan. Xing Yao mundur beberapa langkah dan menatap bilah pedangnya yang tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dia kemudian menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam. Ternyata kamu satu komplotan dengan si gendut itu. Gerutunya. Fang Yuan mengabaikan Xing Yao dan memeriksa cincin Bian Selong yang ada di tangannya, kemudian menatap Xiao Yue. Istriku, apakah kamu mau dengan cincin ini? Xiao Yue menggelengkan kepala dan berkata, itu hanya cincin jelek. Untuk apa aku memakainya, toh aku sudah mengenakan cincin nikah yang Yua. Yunfei GG berikan. Oh, kalau begitu aku akan memakainya dan si gendut ini dalam perlindungan tuan muda tampan ini. Siapa yang tidak patuh maka siap-siaplah selama di kota Changlang nanti kalian akan merasakan hidup bagaikan di neraka. Ancam Fang Yuan dan menatap Pangeran Xing Cheng Hao dengan niat membunuh yang sangat besar, sehingga semua orang langsung mundur beberapa langkah, kecuali kelompok Pangeran Xing Cheng Hao yang masih berdiri kokoh. Episode sebelumnya. Kota Huayang. Episode berikutnya. Pangeran Shao. Hahaha, aku tak menyangka ada ahli bela diri hebat dengan niat membunuh yang sangat besar muncul di antara ratusan calon murid 5 sekte besar. Xing Cheng Hao menepuk-nepuk debu yang hinggap di pakaiannya. Sudah berapa banyak orang yang kamu bunuh? Fang Yuan diam saja dan hanya tersenyum menanggapi ucapannya. Namun, orang-orang di sekitarnya langsung takjub dengan nyalinya yang berani bertindak arogan di hadapan Pangeran Xing Cheng Hao. Pangeran Xing Cheng Hao mengalihkan pandangan pada Leng Luo dan berkata,
kenapa Anda dengan mudah menyerahkan cincin Bian Selong padanya dan enggan memberikannya padaku? Semua orang juga penasaran, padahal Pangeran Sing Cheng Hao awalnya rela membayar cincin Bian Selong itu dengan harga tinggi, sebelum ia akhirnya dipukuli hingga babak belur karena tidak mau menjualnya. Untung saja saat itu Pangeran Sing Cheng Hao sedang lengah dan Leng Luo memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Leng Luo meludah ke depan Pangeran Sing Cheng Hao, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Gendut ini malah memprovokasinya, padahal pangeran sombong ini sepertinya mau diajak bicara secara baik-baik. Hah? Sepertinya aku harus sedikit pamer kekuatanku agar tidak terjadi pertarungan yang tidak diperlukan, gumam Fang Yuan menaruh kedua tangannya di punggungnya agar terlihat berwibawa seperti para sepuh ranah absolute God yang pernah ia jumpai. Kalau saja aku bisa menumbuhkan jenggot sesuka hati, maka penampilanku pasti terlihat berwibawa dengan mengelus-elus jenggot sembari memberikan beberapa petuah, gumamnya lagi dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Dengan adanya Fang Yuan di pihaknya, Leng Luo kini memiliki keberanian dan jiwa tuan muda yang melekat padanya segera keluar. Aku sudah menyelidiki identitasmu dan di kekaisaran ini semua orang telah tahu kamu suka menindas yang lemah. Leng Luo menatap jijik pada Pangeran Sing Cheng Hao. Berbeda dengan Tuan Muda Wei Yunfei yang bersikap rendah hati walaupun ia memiliki basis kultivasi ranah immortal, tentu aku lebih memilih menyerahkan harta pusaka klan Lengku pada Tuan Muda Wei Yunfei. Pangeran Sing Cheng Hao tidak tersinggung dengan ucapan Leng Luo, lagi pula ia sudah tahu semua orang sebenarnya sangat membencinya. Namun, mereka berpura-pura baik padanya karena takut dengan identitasnya sebagai pangeran. Kalau begitu apakah Tuan Wei mau menyerahkan cincin Bian Selong itu padaku? Pangeran Sing Cheng Hao bertanya pada Fang Yuan. Jangan salah paham, aku tidak akan merampasnya darimu. Bagaimana kalau aku membayarnya 1000 keping emas dan melupakan permusuhan di antara kita? Aku tak menyangka Pangeran Sing Cheng Hao rela menurunkan egonya. Siapa sebenarnya pemuda itu? Nama keluarganya adalah Wei. Apakah kalian tahu klan Wei ada di benua mana? Lelaki di sebelahnya langsung menggelengkan kepala dan tak ada yang bisa menebak identitas asli Fang Yuan. Mereka hanya berspekulasi ia berasal dari klan besar karena basis kultivasinya sangat tinggi mengingat usianya masih muda. Aku sangat senang Anda sangat cerdas, tidak seperti lawan yang kutemui sebelum-sebelumnya yang selalu menyombongkan diri dan akhirnya aku mengirim mereka bertemu Dewa Yama. Sahut Fang Yuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Pangeran Sing Cheng Hao mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya dalam benaknya kenapa pemuda di hadapannya bisa sangat sombong melebihi kesombongannya sebagai seorang pangeran. Apa ia dikawal oleh ahli bela diri hebat? Sing Yao yang geram melihat tingkah Fang Yuan langsung mengajak rekannya menyerang Fang Yuan tanpa diperintahkan oleh Pangeran Sing Cheng Hao. Bunuh dia! Teriak Sing Yao mengeluarkan jimat dari cincin dimensinya. Jimat tersebut langsung berubah wujud menjadi siluet Thunderbird yang langsung mengepakkan sayapnya dan dua sambaran petir melesat ke arah Fang Yuan. Pangeran Sing Cheng Hao tersenyum menatap Fang Yuan yang tetap bersikap tenang seperti ia tidak takut dengan sambaran petir tersebut. Itu adalah jimat Thunderbird yang mampu membunuh ranah immortal. Sungguh buruk sekali nasib Wei Yunfei hari ini. Leng Luo merasa bersalah telah melibatkan Fang Yuan dalam urusan pribadinya, sehingga ia melompat ke depannya untuk memblokir sambaran petir tersebut dan mendorong tubuh Fang Yuan yang langsung mundur beberapa langkah. Namun, Leng Luo keheranan melihat Fang Yuan dan istrinya justru tampak tenang, serta tidak ada fluktuasi energi spiritual yang menandakan mereka sedang panik. Fang Yuan menarik pedang matahari yang diselimuti kobaran api,
sehingga orang-orang di sekitarnya dengan spontan berkata, pedang roh kelas surga. Pangeran Xing Cheng Hao ikut terkejut dan ekspresi wajahnya menjadi masam. Kini ia menyadari Fang Yuan bukanlah lawan yang mudah diintimidasi dan ia mundur beberapa langkah agar tidak menjadi sasaran tebasan pedang dari Fang Yuan. Apa itu? Teriak seseorang yang menengadah menatap langit. Langit seolah-olah dirobek oleh kekuatan misterius dan pedang raksasa sebesar gunung langsung jatuh dari langit membuat Xing Yao dan rekan-rekannya menjadi panik. Boom! Dalam sekejap saja, pedang dengan kobaran api sebesar gunung tersebut menusuk siluet Thunderbird, sehingga dua kilatan petir yang hendak menyambar Fang Yuan langsung lenyap begitu saja. Xiao Yue mengayunkan tangannya dan 7 jarum emas yang mengandung energi spiritual es melesat ke arah leher Xing Yao dan rekan-rekannya sehingga aliran ki dalam meridian mereka membeku untuk sesaat. Apa yang akan kamu lakukan, Pangeran Xing Cheng Hao? Fang Yuan menatapnya dengan seulas senyum dan bilah pedang matahari telah menempel di leher Xing Yao. Pangeran Xing Cheng Hao diam saja dan menatap tajam pada Fang Yuan. Dia tak boleh bertindak gegabah, kalau tidak bawahannya yang memiliki loyalitas tinggi itu akan terbunuh. Namun, diam-diam ia mengirim suara telepati pada penguasa kota Huayang agar datang menolongnya. Tuan muda ini tak memiliki waktu bermain-main denganmu, cepat berikan penjelasan yang memuaskan atau... Fang Yuan menekan pedang matahari, sehingga setetes darah keluar dari leher Xing Yao. Jangan pedulikan aku pangeran, cepat bunuh dia. Sahut Xing Yao, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya karena tak menyangka ada manusia yang rela mati demi tuan yang arogan dan jahat begitu. Kenapa Anda mengerutkan kening Tuan Xian? Diaken luar sekte pedang bintang bertanya pada penguasa kota Huayang. Saat ini ia sedang diperintahkan oleh tetua untuk mencoba merekrut ahli bela diri bertalenta tinggi, karena bila perekrutan dilakukan di kota Huayang maka mereka hanya menerima sisa-sisa dari 4 sekte lainnya saja, mengingat kekuatan sekte pedang bintang adalah yang terendah di benua tengah. Hanya masalah kecil, sahut Ziyan segera melesat ke arah halaman kediamannya tersebut dan diaken luar sekte pedang bintang pun mengikutinya karena penasaran. Apa yang membuat Ziyan sampai mengerutkan keningnya? Ziyan melayang di udara dan menatap Pangeran Xing Cheng Hao yang langsung tersenyum menatapnya. Kemudian Ziyan melihat pemuda sedang menempelkan pedang roh kelas surga pada pengawal Pangeran Xing Cheng Hao, sehingga ia mengerti apa yang sedang terjadi. Lepaskan mereka dan aku akan membiarkanmu pergi ke benua tengah. Suara Ziyan yang mengandung energi spiritual terdengar oleh ratusan orang yang ada di halaman kediamannya. Episode sebelumnya, Cincin Bian Selong. Episode berikutnya, Diaken luar sekte pedang Diaken luar sekte pedang bintang. Diaken luar sekte pedang bintang terkejut melihat basis kultivasi Fang Yuan. Dia adalah ahli bela diri berbakat tinggi. Usianya masih 18 tahun sudah menjadi Rana Immortal. Aku sangat beruntung, gumamnya dengan senyum cerah dan menatap wanita di sebelahnya. Ini juga monster yang harus diasah dengan baik, aku harus merekrutnya juga. Pikirnya lagi. Fang Yuan menatap Ziyan dan langsung mengerutkan keningnya karena telah muncul lagi pria sepuh Rana Absolute God yang ikut campur dalam urusannya. Ziyan keheranan melihat sorotan mata Fang Yuan yang tampak tidak menyukai keputusannya. Namun, ia tetap menahan amarahnya karena ada utusan sekte pedang bintang di sini. Dia tak ingin otoritasnya sebagai penyedia jasa transportasi menuju kota Changlang dicabut oleh entitas terkuat di benua tengah, karena melukai calon murid potensial seperti Fang Yuan yang kemungkinan akan menjadi rebutan 5 sekte besar dan paviliun Sangren.
Pangeran Xing Cheng Hao melangkah ke dekat Fang Yuan dan mendorong bilah pedang matahari. Namun, ia merasakan sensasi panas saat menyentuh bilah pedang tersebut, padahal sudah tak ada kobaran api di sana. Wei Yunfei, kata Pangeran Xing Cheng Hao dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Serahkan cincin Bian Selong dan aku akan menukar pedangku yang merupakan pedang roh kelas bumi ini dengan pedangmu itu, bagaimana? Pangeran Xing Cheng Hao menengadah menatap Ziyan untuk memintanya segera menekan Fang Yuan, karena ia tahu Fang Yuan tak akan mau menuruti keinginannya. Fang Yuan menoleh ke arah Ziyan yang langsung menganggukkan kepala menyetujui keinginan Pangeran Xing Cheng Hao, sehingga Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, siapa kamu sehingga berani meminta barang milik tuan muda ini? Apakah Anda ingin kekaisaran Xingmu ini diratakan dengan tanah? Ancam Fang Yuan. Diaken luar sekte pedang bintang dan Ziyan terkejut mendengarnya, sehingga mereka penasaran identitas pemuda tersebut. Omong kosong apa yang kamu katakan, hah? Aku sudah tahu kamu hanya membual saja sejak tadi, karena tidak mungkin orang yang berasal dari klan besar menyembunyikan identitasnya, apalagi mengenakan pakaian aneh begini, kecuali kamu adalah pelaku kriminal. Sahut Pangeran Xing Cheng Hao sembari mengeluarkan cermin dari cincin dimensinya. Fang Yuan bingung, apa yang ingin dilakukan oleh Pangeran Xing Cheng Hao. Namun, Ziyan tampak terkejut dan berkata, itu adalah artefak cermin Chengxi yang akan mengungkapkan asal seseorang dan klannya juga. Hebat sekali. Sahut Fang Yuan dan tiba-tiba cahaya berwarna emas. Apa ini? Sebuah layar virtual muncul di atas kepala Fang Yuan dan mengungkapkan nama aslinya dan berasal dari klan Fang, Kekaisaran Sui, Benua Utara. Cih, ternyata dia memang membual, padahal aku sudah ketakutan. Gumam Ziyan, sedangkan Diaken luar sekte pedang bintang tersenyum setelah mengetahui identitas asli Fang Yuan. Aku suka dengan nyali pemuda ini, dia tidak mengenal rasa takut walaupun berada di kandang harimau, gumam Diaken luar sekte pedang bintang. Fang Yuan tidak panik walaupun identitasnya telah diketahui oleh Pangeran Xing Cheng Hao, toh di masa lalu ia sering membual dan bila ketahuan tetap juga itu tidak akan merubah situasi, karena ia tetap akan menyandera Xing Yao. Tuan Yunfei, apakah yang tertulis di artefak itu benar? Tanya Leng Luo, khawatir ia keluar dari kerumunan serigala malah terjebak di kandang harimau. Tidak penting aku Fang Yuan atau Wei Yunfei, karena yang penting aku bisa menjamin keselamatanmu hingga ke kota Changlang. Sahut Fang Yuan. Kemudian ia menatap Pangeran Xing Yao, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Semua tetap sama karena aku akan membunuh bawahanmu ini. Ancam Fang Yuan. Pangeran Xing Cheng Hao mengerutkan keningnya dan menatap Ziyan dan mengeluarkan token berwarna kuning dengan lambang naga. Aku Pangeran Xing Cheng Hao memerintahkan Ziyan untuk mengeksekusi mati Fang Yuan, karena telah membuat permusuhan padaku dan mengancam akan membumi hanguskan kekaisaran Xing. Semua orang terkejut mendengarnya, apalagi ia membawa token kekaisaran yang fungsinya sama dengan dekret kaisar dan harus dilaksanakan. Ziyan menghela nafas dalam-dalam dan membentuk niat pedang berjumlah ratusan, yang melayang di atas halaman kediamannya tersebut. Fang Yuan tidak panik dan menoleh ke arah Diaken luar sekte pedang bintang. Apakah Anda akan membiarkan calon murid yang akan mengguncang langit ini mati sia-sia? Fang Yuan langsung dapat menebak asal sektenya karena jubah yang ia kenakan mirip dengan Diaken yang datang ke kompetensi naga King Yun di Akademi Kekaisaran King dulu. Ziyan menoleh ke arah Diaken luar sekte pedang bintang dengan ekspresi wajah masam. Tolong jangan ikut campur saudara Han Yu, anggap saja sebagai balasan keramah tamahanku selama ini.
Tak mungkin Ziyan berani melukai Han Yu, walaupun ia cuma ranah Chaos Ancient God, karena ia takut dengan Sekte Pedang Bintang akan murka dan menghancurkannya dan klan Zi-nya bila menyinggung mereka. Han Yu tersenyum cerah menatap Fang Yuan dan yakin pemuda tersebut akan memasuki Sekte Pedang Bintang bila ia membantunya mengatasi masalah ini. Anda adalah senior ranah Absolute God Tuan Zi, kata Han Yu sembari menjentikkan jarinya menghilangkan ratusan niat pedang yang melayang di sekitar mereka. Tidak sepatutnya Anda mencampuri urusan junior kita. Kalau masalah sepele seperti ini saja Pangeran Xing sudah meminjam kekuatan kekaisaran, bagaimana ia nanti bisa survival di benua tengah yang tidak terkait dengan aturan dunia? Aku takut Fang Yuan akan menyakitinya setiap hari hehehe. Dia kemudian menatap Fang Yuan, seolah-olah berkata aku telah menyelamatkan dirimu dan kamu harus berterima kasih padaku. Ziyan menjadi dilema dalam membuat keputusan, sedangkan Pangeran Xing Chenghao mengerutkan keningnya dan jelas ia tidak suka dengan keputusan yang dibuat oleh Han Yu. Bagaimana kalau kalian bertarung di arena hidup mati saja, itu mungkin adalah solusi yang paling adil. Seru Han Yu lagi karena ia melihat keengganan Ziyan menerima keputusannya tadi. Fang Yuan melepas Xing Yao dan berkata, aku setuju. Bila pedangku ini harus diasah, seperti kata orang-orang kalau darah pangeran itu adalah biru, mungkin itu akan membuat kobaran api di pedangku ini berubah warna. Fang Yuan mengalirkan ki api Phoenix ke pedang matahari. Darah biru itu cuma kiasan saja GG. Sela Xiao Yue. Iyakah? Fang Yuan berpura-pura tidak tahu, padahal ia sudah tahu dan hanya menakut-nakuti Pangeran Xing Chenghao saja. Kamu. Gerutu Pangeran Xing Chenghao mundur beberapa langkah yang diikuti juga oleh bawahannya. Apakah kamu ingin membunuhku, dasar bajingan gila? Teriak Pangeran Xing Chenghao. Justru jika kamu mati di sini itu lebih baik daripada nanti kamu akan menjadi sasaran pedangku saat di kota Changlang nanti, kecuali kamu akan bersembunyi di bawah ranjang sepanjang waktu. Ejek Fang Yuan, sehingga kerumunan orang yang ada di sana tertawa terkekeh-kekeh. Pangeran Xing Chenghao sangat malu sekali, karena biasanya tidak ada yang berani merendahkan dirinya seperti ini, walaupun tamu yang datang tersebut berasal dari klan besar, mereka tetap menaruh hormat padanya. Ziyan menghela nafas dalam-dalam dan ia juga tidak suka dengan cara Fang Yuan merendahkan pangeran kekaisaran Xing-nya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Han Yu di sebelahnya. Kemudian ia mengirim suara telepati pada Pangeran Xing Chenghao dan mengatakan kalau ia tidak perlu khawatir pemuda itu akan menyakitinya saat di kota Changlang nanti, karena ada banyak murid-murid dari Kekaisaran Xi di sana dan mereka pasti akan menjaganya. Setelah mendengar penjelasan dari Ziyan, Pangeran Xing Chenghao langsung pergi ke dalam kediaman Ziyan tanpa berkata sepatah kata pun pada Fang Yuan. Dasar manusia lemah. Sindir Fang Yuan saat Pangeran Xing Chenghao melintas di depannya dan sang pangeran hanya menatap tajam padanya tanpa bisa membalas ejekannya. Han Yu langsung mendarat di hadapan Fang Yuan yang langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Fang Yuan menyapa dia Ken Yu. Xiao Yue menyapa dia Ken Yu. Leng Luo menyapa dia Ken Yu. Tak perlu berbasa-basi, ayo kita kembali ke kota Changlang lebih dulu. Sahut Han Yu melemparkan gulungan kertas dan tiba-tiba berubah menjadi kapal terbang kelas mistik yang kecepatannya setara dengan siluman elang ranah immortal. Ayo, jangan bengong begitu hahaha. Fang Yuan melompat ke dek kapal, disusul Xiao Yue dan Leng Luo. Namun, tatapan Han Yu pada Leng Luo seperti tidak menerimanya, sehingga Leng Luo memegang erat lengan Fang Yuan, seperti kekasih yang takut kehilangan pasangannya.
Hei, aku sudah punya istri. Fang Yuan mendorong tubuh Leng Luo. Tidak kek. Jangan tinggalkan aku Bos Fang. Leng Luo menangis terseduh-seduh, sehingga Han Yu menggelengkan kepala dan segera menerbangkan kapal terbang tersebut. Episode sebelumnya, Pangeran Xing Cheng Hao. Episode berikutnya, perjalanan menuju kota Changlan. Han Yu menceritakan tentang Sekte Pedang Bintang pada Fang Yuan, Xiao Yue dan Leng Luo, walaupun dalam ceritanya itu mengandung sedikit bualan. Seperti mengatakan kalau Sekte Pedang Bintang merupakan sekte terkuat di antara sekte besar lainnya, padahal Fang Yuan dan Xiao Yue telah tahu Sekte Pedang Bintanglah sekte terlemah. Namun, Fang Yuan tetap memuji Diaken Han Yu karena ia telah melindungi mereka saat di kota Huayang. Setengah hari pun berlalu dan Diaken Han Yu fokus mengemudikan kapal terbang yang bertenaga energi spiritualnya tersebut, sehingga ia tidak bisa beristirahat seperti 3 calon murid Sekte Pedang Bintang tersebut. Leng Luo langsung mendengkur begitu ia membaringkan tubuhnya, sehingga mereka mengerutkan kening melihatnya. Mungkin dia merasa tenang dan nyaman berada di kapal terbang ini. Berbeda saat masih dalam perjalanan ke kota Huayang, dia hanya bisa tidur sekilas saja, karena merasa ada musuh yang sedang menyergapnya walaupun dia tidur di penginapan. 2 hari pun berlalu, kapal terbang telah menyeberangi lautan dan memasuki benua tengah yang merupakan hutan belantara yang sangat luas dan habitat para siluman. Fang Yuan dan Xiao Yue langsung menoleh ke bawah dan Han Yu sengaja terbang sejajar dengan awan tipis untuk menghindari serangan siluman. Apakah itu siluman yang setara dengan Nona Si? Tanya Xiao Yue saat melihat siluman dengan tubuh besar, badannya seperti badan badak. Namun, kepalanya ada 3 seperti kepala ular. Nona Si. Han Yu tidak tahu siapa yang dikatakan oleh Xiao Yue. Namun, ia menduga itu adalah siluman kuat karena Xiao Yue tampak menghormatinya. Itu setara ranah Chaos Ancient God, tetapi bila kami bertarung hidup mati, maka aku akan kalah walaupun basis kultivasiku sama dengannya. Kok bisa Diaken Yu? Xiao Yue penasaran. Han Yu sekilas melihat Leng Luo yang masih tidur pulas sehingga ia menyesal membawanya, karena dia takut dimarahi tetua sebab membawa murid yang pemalas. Kemudian Han Yu menatap siluman yang berlarian di dalam hutan belantara tersebut. Dia memiliki 3 kepala dengan 3 jenis energi spiritual berbeda dan untuk membunuhnya harus memenggal ketiga kepalanya. Itu sangat sulit bagiku dan kami selalu menghindarinya bila bertemu saat berburu. Xiao Yue menganggukkan kepala dan berkata, di mana gunung kembar yang dikelilingi oleh danau dengan air berwarna merah? Oh, itu adalah teritorial Phoenix. Hehehe, mereka siluman yang sangat cantik-cantik dan menjadi buruan para pemburu untuk dijadikan budak. Namun, sangat sulit mendapatkan mereka karena gunung kembar itu dikelilingi oleh arai ilusi dan benua tengah itu memiliki rotasi berbeda dengan benua lain, karena rotasi di sini malah aneh atau misterius, sahut Han Yu, sehingga Xiao Yue dan Fang Yuan makin penasaran. Han Yu menceritakan kadang-kadang kota Changlang itu berada di tengah-tengah benua tengah, kadang berada di timur, barat dan bahkan pernah berada di dekat Danau Merah yang mengelilingi Gunung Kembar, sehingga terjadi penyerangan besar-besaran ke sana. Kejadian itu terjadi 1000 tahun yang lalu dan saat itu banyak siluman rubah dan siluman Phoenix yang telah awakening menjadi wanita dewasa tertangkap dan dijadikan budak oleh para Rana Absolute God pihak manusia. Namun, nasib sial juga pernah dialami kota Changlang saat 500 tahun yang lalu,
di mana saat itu kota Changlang berotasi di sebelah sarang siluman naga dan perang besar pun terjadi selama 1 tahun penuh yang menewaskan banyak Rana Absolute God di kedua belah pihak hingga akhirnya mereka memutuskan berdamai. Nona Si mengatakan kalau 7 manusia yang datang entah dari mana hampir memusnahkan para siluman, sebelum mereka tiba-tiba berhenti menyerang dan membangun kota Changlang di sini. Tanya Xiao Yue yang merasa informasi yang diberikan oleh Sihu berbeda dengan Han Yu. Itu memang benar, tetapi itu sudah lama sekali. Sekarang para siluman sudah jauh lebih kuat, tetapi saat ini mereka tidak bersatu dan lebih mementingkan ego kelompok masing-masing, samalah dengan kita para manusia hahaha. Han Yu tertawa karena senang Xiao Yue memiliki rasa ingin tahu yang besar, berbeda dengan Fang Yuan yang sok misterius dengan mengangguk-anggukkan kepala saja, seolah-olah ia telah memahami apa yang dikatakan oleh Han Yu. Aku juga penasaran, kenapa lautan di selatan benua Qingyun dinamakan lautan tak berujung? Akhirnya Fang Yuan bertanya juga. Namun, pertanyaannya malah membuat wajah Han Yu mengkerut. Ada apa dia Ken Yu? Apakah di sana ada rahasia dunia, atau rahasia kenapa manusia hanya mencapai Rana Absolute God? Mungkin di sana adalah rumah dewa, apa jangan-jangan kaisar siluman? Pertanyaanmu banyak sekali dan itu adalah rahasia yang hanya boleh diketahui oleh para petinggi sekte. Gerutu Han Yu. Baiklah, aku akan memberikan sedikit bocoran, tetapi kalian harus janji merahasiakannya. Han Yu akhirnya mau tak mau harus memberikan jawaban agar keduanya tidak kecewa padanya dan takut mereka tiba-tiba membelot ke sekte lain saat sampai di kota Changlan nanti. Tak ada yang mengetahui apa yang ada di lautan tak berujung tersebut. Sudah ribuan kali klan-klan besar melakukan ekspedisi ke sana untuk mengungkapkan misteri yang tidak pernah terpecahkan di masa lalu tersebut. Namun, selalu berakhir dengan kegagalan. Benua Qingyun yang dikatakan sebagai benua paling selatan di dunia, sebenarnya bukanlah ujung selatan dunia. Karena iklim di benua tengah dan benua Qingyun hampir sama, yang menandakan di lautan tak berujung itu kemungkinan masih ada benua lain. Namun, itu hanyalah teori para astronom terdahulu saja. Namun, ada teori lain dari matriark sekte Lotus Surgawi, kata Han Yu dengan ekspresi wajah serius. Alam rahasia Heidong sebenarnya ada di lautan tak berujung. Menurut hipotesisnya tidak mungkin manusia bisa melakukan perjalanan ke luar dunia, kecuali para dewa. Dan ia telah membuktikan itu dengan teknik hukum ruang yang telah lama ia pelajari. Matriark sekte Lotus Surgawi sering berkeliling dunia, tetapi ia tidak pernah bisa menuju arah selatan, seperti ada belenggu atau kekuatan yang menolak hukum ruangnya atau mungkin ada beberapa bagian dalam teknik hukum ruang tersebut yang sengaja tidak diajarkan oleh leluhur klan He padanya, tetapi mereka tetap bisa ke sana menggunakan artefak khusus. Itu sangat aneh sekali, sehingga misteri lautan tak berujung tak pernah terungkap. Tunggu. Bagaimana dia Ken bisa mengetahui rahasia matriark sekte Lotus Surgawi? Apa jangan-jangan dia Ken Yu adalah kekasih gelapnya? Hahaha. Fang Yuan merasa aneh dengan perkataan Han Yu karena sekte Lotus Surgawi hanya menerima murid wanita saja. Cih, tepis pikiran kotormu itu. Sahut Han Yu ingin menempeleng kepala Fang Yuan. Namun, terpaksa ia tahan karena Fang Yuan belum resmi menjadi murid sekte Pedang Bintang. Aku memiliki saudara perempuan yang menjadi tetua di sana. Jelasnya lagi. Tetua. Berarti bibi itu adalah Rana Absolute God, hebat sekali. Sahut Fang Yuan takjub mendengarnya. Kenapa aku merasa seperti kami dibanding-bandingkan, ya? Gumam Han Yu, kemudian berkata lagi, kenapa manusia tidak bisa melangkah ke atas Rana Absolute God?
Itu karena belenggu yang dibuat oleh surga agar terjadi keseimbangan di alam semesta. Bila manusia memiliki kekuatan sekuat dewa, maka dengan sifat manusia yang suka memberontak tak menutup kemungkinan akan terjadi perang antara kultivator manusia melawan dewa-dewi. Selama puluhan ribu tahun manusia telah mempelajari belenggu surga tersebut. Namun, saat mereka mencoba melangkah ke atas ranah Absolute God, mereka malah mati tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Soal manusia tak bisa menjelajahi lautan tak berujung, Han Yu mengatakan karena siluman di sana sangat mengerikan dan sulit diatasi oleh manusia yang terbiasa bertarung di darat. Han Yu yang pernah ikut sekali dalam ekspedisi ke lautan tak berujung pernah melihat siluman paus besarnya seluas Kekaisaran Qing. Itu adalah pengalaman yang paling mengerikan dalam hidupnya, karena dalam ekspedisi itu banyak rekan-rekannya yang tewas saat berusaha kabur dari serangannya. Fang Yuan dan Xiao Yue akhirnya mengerti ternyata dunia ini dipenuhi misteri yang sulit dicerna oleh akal sehat. Episode sebelumnya. Diaken luar Sekte Pedang Bintang. Episode berikutnya. Sekte Pedang Bintang.